Halo semuanya dan selamat datang kembali pada Perjalanan Nusantara. Dalam episode kali ini, kami sedang berada di Dusun Dino, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah melanjutkan perjalanan untuk singgah ke situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs yang kami kunjungi ini bernama Candi Tikus yang merupakan bekas area pertirtaan pada era Kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sejarah yang berkembang mengenai penemuan situs ini, dulunya Candi Tikus sempat terkubur dalam tanah. Lalu pada tahun 1914, warga Desa Temon menemukan keberadaan candi ini, dan sejak saat itu, penggalian pun dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto waktu itu tentang ditemukannya miniatur candi di perkebunan rakyat. Pada saat itu, situs Candi Tikus ini mengalami pemugaran ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda. Pemugaran dilakukan dengan pemasangan kembali menara candi induk dan pembuatan saluran pembuangan di sisi selatan mengarah ke barat dengan menggunakan gorong-gorong. Lalu, pada tahun 1980-an, Candi Tikus kembali dipugar oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Pemugaran situs ini dilaksanakan secara berangsur-angsur dan dinyatakan selesai pada tanggal 21 September tahun 1989. Untuk penamaan, Candi Tikus ini sebenarnya hanyalah sebutan yang digunakan masyarakat setempat karena konon tempat candi tersebut ditemukan dulunya merupakan sarang tikus. Diperkirakan candi ini dibangun antara abad 13 sampai 14, namun soal kapan dan siapa yang membangun situs ini masih belum ada informasi yang tertulis. Jika kita lihat dari bentuknya, situs ini memiliki pertirtaan atau kolam di sekitar candi, sehingga mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeolog mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat jika candi ini merupakan pertirtaan atau tempat mandi keluarga para raja. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat jika bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan pada masa lampau. Namun, adanya keberadaan menyerupai menara dalam situs ini memunculkan dugaan lain yang diperkirakan menjadi sebuah tempat pemujaan. Bangunan yang menyerupai menara ini terletak di tengah bangunan situs dan dikelilingi 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar sekitar 19 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara. Selain itu, hal lain yang menarik adalah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Kemudian, untuk bagian pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada 2 jenis, yaitu yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari batu andesit. Dilihat secara keseluruhan, Candi Tikus ini memang berbentuk pertirtaan yang dibuat 3,5 meter lebih rendah dari permukaan tanah. Denah bangunannya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 22,5 meter persegi dengan struktur tertingginya mencapai sekitar 5,2 meter. Situs Candi Tikus, sebuah warisan sejarah yang dulunya terkubur dalam tanah, kini berdiri megah sebagai saksi bisu kejayaan Kerajaan Majapahit. Setelah melalui berbagai proses pemugaran dari masa penjajahan Belanda hingga era modern, situs ini kini menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan, arsitektur dan misteri sejarah yang terkandung di dalamnya menjadikan Candi Tikus sebagai tempat yang wajib dikunjungi. Sampai jumpa di episode Perjalanan Nusantara berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi kekayaan budaya dan sejarah di negeri ini.
teruslah mencintai dan menjaga warisan kita. Sampai jumpa dan salam Nusantara.